Halo, saya Titik Evianti. Saya Yuda Prasetyo. Kami dari YPA Architecture Studio. Hari ini kita mau ceritain tentang satu proyek kita, yaitu Rubina Syariah Hotel. Rubina Syariah Hotel adalah proyek kita yang berlokasi di Purbalingga, yang alhamdulillah kita dipercaya oleh keluarga untuk mendesainnya dari awal, dan sekarang sudah berjalan 1 tahun. Secara konteks, lokasinya itu berada di pinggir sungai yang seberangnya adalah hutan bambu. Kami bilang ke owner gitu ya, kalau misalnya ada kesempatan untuk membeli hutan bambunya, itu akan sangat baik untuk menjaga keberadaan hutan bambunya, terus kayak membuat lahan parkir di situ misal gitu ya. Karena memang hutan bambu ini sebagai penghasil oksigen untuk sekitar juga dan membantu dinginnya area ya, karena lumayan masif hutan bambu di sekitar situ. Lalu sebetulnya area itu tuh di tengah kota, sangat strategis, tapi suasana yang tercipta itu seperti di desa. Dan lingkungannya itu memang masih guyup gitu ya, masih kayak saling membantu dan lain-lain gitu. Jadi secara konteks lokasi strategis, tapi secara suhu udara akibat dari adanya vegetasi yang masih terjaga itu juga relatif dingin. Saya akan menjelaskan sedikit tentang proses desainnya. Site-nya berada di samping sungai, terus kami mematuhi aturan-aturan yang ada seperti GSS dan hal-hal yang lainnya. Kemudian dalam waktu 5 bulan itu kami memproses untuk mendesain. Yang pertama yaitu bagaimana bangunan ini tuh bisa berartikulasi dengan bangunan yang lain. Kemudian membuat kamar-kamar yang itu sebagai pembagi struktur juga seperti itu. Kemudian baru kami copy ke atas dan kami menggunakan material lokal yang ada sebagai material yang ramah lingkungan seperti itu. Terkait dengan adanya pengalaman menginap di hotel yang murah, kita sebenarnya ngalamin sendiri ya. Iya. Waktu itu di Semarang, terus kita nginap di hotel yang cukup murah. Waktu ke sana bahkan selimut tuh nggak diberikan gitu, sikat gigi, sabun juga nggak diberikan gitu. Kita lumayan agak kaget gitu kan. Jadinya waktu kita diberi pertanyaan-pertanyaan oleh manajemen yang sekarang running the hotel, Rubina Syariah Hotel, kita bilang gitu bahwa ya itu bukan sebuah hal yang bisa dikurangi. Jadi fasilitas harus tetap ada, disederhanakan boleh, tapi diadakan atau tetap disediakan ya wajib gitu. Dan itu yang kita sarankan kepada manajemen ya. Kebanyakan hotel-hotel yang terjangkau itu tidak memanusiakan manusia. Contohnya terkait yang menjaga hotel. Jadi kita menyiapkan lobby untuk keamanan, ruang meeting, buat jaga anak-anak juga, untuk lebih nyaman di tempat itu gitu. Housekeepers ya? Housekeepers. Dan lumayan menantang karena budgetingnya terbatas ya. Terbatas. Itu membuat kita sebagai arsitek itu amat memikirkan setiap sentimeter dari kamar. Contohnya ruangan kamar di sana itu cukup kecil.
Itu salah satu alasan bisa meminimalisir budget tapi tidak mengurangi kualitas ruang. Metode desain yang diterapkan oleh tim YPA, masyarakat Purbalingga secara umum itu memberikan review yang menurut saya above expectation. Jadi contohnya yaitu Rubina tahun lalu mendapatkan award dari Agoda sebagai salah satu brand terbaik gitu yang mendapatkan rating hampir 5, yaitu 4,9. Mungkin itu yang memberikan motivasi kepada kita untuk lebih mengenalkan lagi arsitektur yang ramah, arsitektur yang tidak mahal mungkin, jadi terjangkau mungkin ya, arsitektur yang murah gitu, dengan menjaga kualitas dan efisiensi serta memastikan kebutuhan ruang sebagai hotel itu tercapai. Kita awalnya ingin membangun itu menjadi 3 lantai. Namun secara budgeting dan secara operasional itu terlalu besar. Jadi kita mengurangi lantai menjadi 2 lantai, dan di luar ekspektasi kita, tinggi bangunan itu hanya 3,25 per lantai. Jadi Floor to floor. Floor to floor. Jadi untuk lantai satunya kita menggunakan expose. Kemudian untuk tangga juga nggak terlalu banyak space-nya, dan kita bisa gunakan untuk gudang dan dapur. Secara bentuk kamar sendiri itu bisa menambahkan extra bed 1. Namun secara kenyamanan mungkin Pak yang menginap pun tidak memikirkan kenyamanan untuk hal tersebut. Tapi kita juga di luar expect, ternyata mereka mau untuk ditambahkan 1 extra bed di sana seperti itu. Dalam konstruksinya pun kita memperhatikan bagaimana lingkungan menerima hotel ini karena lokasinya yang cukup dekat dengan area pemukiman. Kita juga sangat mengapresiasi kepada warga yang juga ikut serta memberikan impact positif gitu terhadap adanya hotel ini. Ada kisah unik di balik Rubina Syariah Hotel. Jadi tanah ini sebetulnya tanah warisan seperti itu. Lalu kita ingin membuatnya lebih produktif. Lalu dari keluarga menyampaikan, kalau misalkan kita hanya membangun rumah itu kurang produktif gitu, kurang berimpact kepada masyarakat. Mungkin kita bikin kos-kosan aja gitu kan. Lalu kita coba mendesain kos-kosan. Setelah itu
ada brand yang masuk gitu menjadi operator dari kos-kosan ini, akhirnya buat NIB-nya dan segala macam untuk jadi hotel. Bangunan ini tuh sangat disenangi masyarakat banyak, sampai kita agak kebingungan terkait lahan parkir. Yang awalnya kita hanya menampung untuk pengendara bermotor, ternyata yang menginap di situ rata-rata menggunakan mobil juga. Dan akhirnya kami bekerja sama dengan masyarakat menyediakan parkir di depannya. Terus kita juga bekerja sama masyarakat untuk mengiklankan contoh laundry, makanan, dan kendaraan seperti itu. Lalu juga ada warung di sekitar situ yang secara personal gitu berterima kasih kepada manajemen karena banyak yang menginap gitu, tamu yang menginap itu membeli dagangan mereka. Lalu kafe-kafe di sana juga kayak ini ya terkena dampak positif dari adanya hotel ini. Mungkin ini juga kayak model bisnis yang kita tuh belajar gitu bahwa di masyarakat diperlukan penginapan yang secara arsitektural baik, tapi secara budgeting atau harga itu affordable gitu. Jadi kita memperkenalkan arsitektur yang ramah, tapi juga menjawab kebutuhan masyarakat gitu terhadap penginapan yang murah, bagus, dan juga biasanya sih kalau keluarga prefer syariah gitu. Dan prinsip-prinsip itu kita coba terapkan. Surprisingly konsumen happy, keluarga juga sebagai owner happy, kita juga happy. Aksesnya ke berbagai macam tempat wisata itu juga amat baik gitu. Jadi banyak orang mau ke Dieng itu nginepnya di Purbalingga, di Rubina ya. Iya. Jadi kita oh iya gitu ya. Dan ada beberapa wisatawan asing gitu ya. Sampai menginap 2-3 bulan di Rubina. Ada yang dari China, ada yang dari Jepang. Sampai kita diberikan cerita oleh para housekeepers gitu kan. Mereka menggunakan bahasa Google Translate gitu. Dan cerita masing-masing ini keunggulan dari budaya masing-masing. Yang satu dari China, terus habis itu teman-teman dari Indonesia. Kayak gitu sih. Jadinya meskipun ada label syariahnya, menurut saya highlight-nya adalah tentang inklusivitas. Jadi orang yang berperjalanan sendiri gitu ya, atau bersama temannya atau bersama keluarganya relatif akan nyaman di situ gitu, karena syariah ini membuka ruang inklusivitas untuk orang-orang yang memang perjalanan lama ataupun sebentar gitu. Surprisingly syariah itu bukan batasan ya kita ngerasanya ya. Banyak rombongan juga yang menginap gitu, sampai kita tuh kalau misalkan nih kita datang ke kota itu, ke kota Purbalingga gitu ya, mau menginap di situ, itu harus booking jauh-jauh hari, which is very special gitu, untuk bisa menginap di situ gitu. Dan di hari-hari seperti Lebaran atau liburan anak sekolah, itu ya saya nanya ke manajemen sampai overload gitu. Memang karena hanya 14 kamar. Jadi ya kami sih akan sangat happy kalau misalkan pasar hotel syariah ini terus berkembang dan saling berlomba dalam kebaikan gitu sih. Pasarnya saya yakin kuenya tuh cukup besar dan pemainnya itu nggak terlalu banyak. Jadi semoga banyak investor yang bisa menginvestasikan dananya di hotel syariah gitu.